di sini kita mulai menerangkan masalah adat yang ada di Kabupaten Kerinci pada umumnya dan di Pendung pada khususnya, itu Desa Pendung Hilir. Yang mana asalnya adat itu adalah turun dari Minangkabau, yang disebut adat turun dari Minangkabau, teliti mudik dari Jambi. Adat itu ada di Kabupaten Kerinci. Yang mana adat yang kita pakai di Kabupaten Kerinci ini yang dikenal dengan 3T ditambah TS. Mana yang maksud dengan 3T? Tuik, tanyo, tingo. Mana yang dimaksud dengan tuik? Kalau kita basuh dengan uhang, ya kita tuik, kita tanyo. Mana pula guna tengok tadi? Apabila timbul kemalangan, kematian, kita tengok. Ada hajat baik, orang berlek, mau anak turun ke sungai, kita tengok. Itu adat yang kita pakai di Kabupaten Kerinci. Mana dengan dimaksud dengan TS-nya tadi, tambah dengan TS, itu tegur dengan sapu. Apabila salah, anak buah anak penakan, kita tegur, kita sapu, kita tunjuk jalan dengan benar. Apabila tidak kita tegur, tidak kita sapu, tidak kita tengok, maka hukumnya itu jatuh pada nenek mamak para depati. Itu yang salah. Berarti tidak dapatnya mengatur anak buah anak penakan di dalam dusun. Tidak dapatnya mengarah mengajun. Itulah tugas para depati pemangku. Yang dimaksud dengan seko dengan tiga takah, rajo dengan tiga silo. Mana dengan rajo dengan tiga silo, depati pemangku anak jantan tekanai rumah. Itu nyo uhang dengan apabila nyo tegak disebut rajo, duduk ya, disebut rajo dengan tiga silo, tegak disebut seko dengan tiga takah pemakaiannya itu. Adapun adat dengan dipakai itu ada pula 4 perkara. Pertama itu adalah undang-undang luar, kedua undang-undang negeri, yang ketiga itu undang-undang dalam negeri, yang keempat barulah dipakai undang-undang yang 20, yaitu undang-undang 20 itu tercantum di dalam peraturan. Apabila terjadi silang selisih, maka dikaji di dalam undang-undang 20. Seperti terjadi perkelahian, pencurian, dan berbagai perselisihan yang terjadi di dalam desa. Nah, itu secara umum. Jadi apa deh pertanyaannya? Nah, jadi Mama kan misalkan di dalam daerah tuh pasti ada adat istiadatnya masing-masing. Nah, bagaimana Mama sebagai petua adat menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat Mama? Ya, kalau adat yang di kita tuh, kalau terjadi perselisihan gitu, Yeah. terjadi perselisihan seperti yang sering terjadi, terjadi perkelahian, Yeah. maka itu penyelesaiannya itu dikimak pada asal usulnya dulu. Maksudnya teliti mudik terjadi itu nyonya yang kita teliti. Kita teliti dulu apa sebab perkelahian ini. Yang baru-baru saja terjadi antara perkelahian salah sangka suami orang berhubungan dengan istri orang lain. Gitu kan. Jadi setelah diteliti betul apa tidak? Kalau betul ada hubungan, tentu ada bukti, ada saksi, ada pula dalam istilah adat itu rumput yang paling tidak itu ada bekasnya duduk. Ada rumput yang menyerumut, kan? Ada bekasnya duduk, ada sepah dengan melambung ke dalam bahasa adat. Kalau orang makan tuh ada beki sepah, ini beki makan sini, atau ini beki rumput menyerumut sini. Itu dari istilah adat. Jadi setelah diteliti, apabila betul hubungan antara suami orang dengan laki orang ternyata betul ada hubungan intim, maka hukum itu disebut pucuk lahang. Kalau pucuk lahang ini itu pertama dikenakan dalam sanksi adat. Mana sanksi adat itu mayi utang kena dalam undang adat yang hukum yang 9 tadi. Kena dalam adat situ nyata mayi utang dengan disebut
eh, apa tuh dalam adat itu hukum apa mayi utang adat ya kan. Iya. Selain daripada itu, apabila betul itu terjadi, maka suaminya tadi berhak pula menuntut. Berarti itu duanya kena. Pertama kena dalam keputusan adat, yang kedua keputusan disebut tudung malu. Tudung malu ini tidak terbatas dalam ukuran adat. Kalau adat itu kata apa kambek siko behe 20, berarti ada ketentuan dengan nilai. Tapi kalau yang disebut dengan tudung malu itu tidak ada batin. Bapo baik kata orang suaminya tadi, itu tidak bisa dibantah lagi. Kalau adat yang disebut dengan kambek siko behe 20 itu ada ukuran. Kalau tidak penuh ke atas, penuh ke bawah. Apabila memang orang itu tidaknya ada kemampuan, maka itu bisa diturunkan nilai sesuai dengan kondisi ekonomi orang yang terbuat tadi. Seandainya kita katakanlah tadi beresiko apa kambek siko behe 20 itu nilainya atau dalam meh sameh nilai katakanlah 750.000. Ternyata memang tidaknya ada kemampuan orang ini mayi 750.000. Katakanlah untuk makan sehari baik tidak cukup, tapi kalau terlanjur terjadi perbuatan tadi, makanya tetap juga hitungnya tetap dalam kambek siko behe 20. Kambek siko behe 20, tapi nilainya itu diturunkan. Bisa jadi 250.000, tidak sanggup juga 250.000 misalkan, bisa jadi 25.000. Itu menurut adat, ada toleransi misalkan. Tapi kalau terjadi dengan suaminya tadi, itu tidak bisa diturunkan lagi. Yang disebut dengan tudung malu, sanggupnya menjual malu. Malu aku sanggup di tepi misalkan 2.500.000 atau 25 juta. Malu aku 25 juta bisa dijual. Maka orang yang berbuat tadi harus nyemai 25 juta. Entah mana jalan, haknya itu harus dipenuhi. Kalau tidak dibayar apa akibatnya tuh Mama? Apabila tidaknya dapat menyelesaikan tadi, yang pertama itu dituntut itu kan teganai ya, di pihak yang berbuat tadi. Nenek mama, teganai, anak jantan, itu yang apa mengurus tadi. Kalau ada harta tadi, kalau apakah bisa dijual hartonya, apakah ada harta paskonya kita jual. Tidak juga nyo sanggup misalkan membangkang nyo yang berbuat tadi atau tidak namanya, maka dikucilkan ia dari masyarakat. Nah, ini tidak nyo adat kita keluar dari masyarakat. Yang dimaksud dengan dikucilkan dari masyarakat, apabila nyo tadi adat kita tadi kan sudah duit, tanyo, tingok, teguh, sapo. Apabila lah dikucilkan dari masyarakat, nyo sakit tidak kita tengok, nyo mati tidak kita urus. Terjadi katakanlah kejo anaknya melahir, mau anak turun ke sungai, itu tidak diurus oleh masyarakat. Tidak orang nengok rumahnya sampai dia mati, itu tidak diurus oleh masyarakat. Itu sanksi apabila membangkang di dalam adat. Bagi ada pertanyaan? Kalau menurut istilah usul asal, kalau di Cipto Pendung itu mana asal usul desa kan? Setiap desa itu tentu ada asal ya kan? Ionya disebut pendung kita nih. Itu mulai pertamanya desa kita itu disebut Kuto Payung Semuhut Tinggi. Pio disebut Kuto Payung Semuhut Tinggi. Pertama itu kita desa Pendung dengan Semerup itu satu tempatnya itu di Dateh. Kerinci ini ya, asal mulai Kerinci ini dulu dalam sejarahnya itu lagi digenangi oleh air, digenangi oleh laut, kan? Lautan lah. Maka itu menara desa itu di tempat-tempat yang tinggi. Kalau kita itu di bukit gitu. Sampai sekarang ini istilah adat itu jauh bisa ditunjuk, dekat bisa dikakap, ada bukti, ada kubunya itu, ada
kubu nenek moyang kita itu, kubu nenek disebut kan. Dari Kota Payung Semeru Tinggi, ketika itu air itu mulai mengintu surut. Kata orang tua itu air itulah mengintu surut, maka turunlah uhang dengan didateh tadi dalam tempat. Pertama turun lahir ke Semeru, disebut surut. Asal kata Semeru itu berasal dari kata surut. Mana surutnya tadi? Air itu surut, kimak tu air, lah bisa ditunggu situ. Maka turunlah uhang itu. Itu nenek, asal nenek moyang orang Semeru. Ada pula dengan pindah lahir ke Sulak. Apa asal kata Sulak itu? Kalau menurut dari kita itu batulak ini dik. Dari uhang dengan menetap situ tadi, ada dengan pindah ke mudik disebut batulak pindah mudik. Maka itulah asal kata Sulak. Dengan pendung ini, nyu tegendung. Maksud dengan tegendung ini tetapnya di pendung. Timak sini, turunlah itu sini lah lah ya. Itu yang asalnya pendung. Yang dikenal di Kerinci itu Mangku Agung. Itu yang terkenal di Kabupaten Kerinci ya. Itulah asalnya desa Pendung. Ada lagi ini. Nah, adapun cara pemakaian adat kita di Pendung ini, misalkan acara pernikahan, gitu kan. Maka pertama sekali itu ada pertemuan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki yang disebut itu acara tunangan pada umumnya. Dalam acara tunangan itu ada dari depati pemangku adat dari pihak laki-laki datang kepada pihak perempuan dengan perkataan adatnya itu untuk meminang. Kira-kira begini bunyi perkataannya pada malam itu. Begini kayak rumah. Adapun kami sini ada napuhkan. Adapun karena di atas dunia ini Tuhan jadikan dua-dua. Ada bumi dengan langit, siang dengan malam, tua dengan muda, bujang dengan gadis. Adapun kaya sini ada nauhkan bunga, kecil pun nama bunga asuk, gedang pun nama rintik kalau. Ibarat bunga telah mulai kembang, ibarat kacang lah mulai patut dijunjung, maka lah patut ia berumah tangga. Adapun kami sini ada pula namuhkan anak bujang, kecil bernama bunga asuh, gedang bernama jubang sati. Lah pandai berita balik pancung, ibarat punggung letahan paneh, ibarat kepala letahan jujung, lah patut nian berumah tangga. Dalam pada itu, adat bunga dengan kumbang, adat tupai dengan buah, adat bujang dengan gadis. Anak berdua ini pemain lah bersih sirih, bersih pinang. Sebalik daripada itu pula, kini sirihlah menjadi sirih tanyo, pinanglah menjadi pinang batui. Maka pada malam hari ini, kami batui dengan anak gadis kayo ini, apakah bisa menerima anak kami, bujang kami ini. Itu dalam acara tunangan tadi, untuk pembukaan umum. Setelah itu ada perundingan biasa kan, ada perundingan dari pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Jadi pihak perempuan ini berunding dengan anak gadisnya tadi. Koyo ada hubungan ko, mbok nida. Setelah ada perundingan persetujuan, biasanya itu tidak perlu malam itu memiliki keputusan kalau datang pertama kali tadi. Itu biasanya tuh kami agenda batui, tunggulah dalam sehari dua hari kami akan datang ke Makayo. Jadi setelah ditunggu sehari dua hari, maka datang pula utusan tadi. Ngatok iyo setuju, maka di benar pula perundingan tadi. Pergi 20 hari kita dah duduk. Jadi setelah ada perundingan itu, maka bahu diimbaunya tu perangkat desa, kaum adat, alim ulama jadi pandai. Gunanya itu bagi tahu bahwa ini tidak melaksanakan akad nikah.
Misalkan setelah dibagi, kalau dalam adat itu disebut dengan sihih. Sihih itu ngentas sihih semua. Kalau umumnya di luar adat undangan, tapi kalau dalam adat dibagi sihih di satu pinang. Sihih itu lah dibungkus, ada daun sirih, ada pinang, ada gambi, dipalut dengan daun. Itu ada puluh tiga puluh macam tu. Ada sihir dipati, ada sihir pemangku, ada sihir anak jantan. Nah, itu balai lain. Untuk masyarakat, untuk sihir biasa, sihir umum. Setelah datangnya sihir tadi, maka dibawa pula duduk ke rumah. Tadi kan sihir tadi undangan, masuk malam jadi kayak datang ke rumah, kita magih tahu, dalam istilah injuk tahu, bahasa ajaran yang nak nikah anak kami, si Siti dengan si Man, istilahnya kan. Iyalah. Setelah datang tadi, maka orang rumah ini mengadakan persiapan, jamuan, silang makan kawo, bahasa kita tinggi kan. Situ pula di kato adat itu kalau rumah dengan jantan, ya dengan jantan pula, dengan ngato kakato. Itu idaknya sempak jantan dengan betina. Apabila setelah dengan jantan itu misal lahir dari rumah dengan betina pula, lain pula malam. Malam itu lain pula kato adat dengan dak dikato. Mana kato adat dengan dak dikato kata begini bunyinya. Begini kayak isi dolohah bukan yang 4 sampai. Dari semiah ke ketutuan nalak balam dengan 3 gayo dapat balam anak muda. Sembah ku angkat musik kayo tua serta kayo dengan makisko minta maaf pada kayo muda. Adat pulai betakah naik meninggalkan ruweh dengan buku. Adat manusia betakah turun meninggalkan adat dengan pasko. Manalah adat kita, adat bersendikan sarak bersendikan kitabullah, adat lazim sarak yang kami. Adat berjenjang naik batang turun, waris berjawab, kelipah berjunjung, patah tumbuh hilang berganti, adat lama pasko usah. Kuat serak kena dali, kuat adat kena seluku,